Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat ilmu yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah, materi dan metode pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah memiliki bobot SKS, yaitu 2 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan. Artinya apa? Bahwasanya mata kuliah keilmuan, mata kuliah yang wajib dikuasai oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Karena ini menjadi spesialis keilmuan bagi mahasiswa bersangkutan. Yang kedua, mata kuliah ini merupakan mata kuliah keterampilan. Maka atas dasar itulah mata kuliah ini dibagi atas 2. Yang pertama mata kuliah pada bidang teoritis. Yang kedua adalah mata kuliah pada bidang praktik. Jadi di sesi kedua nanti fokus pada praktik. Sedangkan pada sesi pertama dalam mata kuliah ini adalah teoritis. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa khusus pendidikan agama Islam. Jadi khusus program studi pendidikan agama Islam. Pada semester 4. Nah, di dalam perkuliahan ini, mata kuliah ini itu akan dikaji secara teori tentang konsep materi dan metode pembelajaran bahasa Arab. Selain itu juga akan mengkaji kurikulum pada pelajaran bahasa Arab. Kemudian juga membahas tentang prinsip-prinsip dalam pemilihan materi ketika kita mengajarkan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, selain membahas tentang prinsip-prinsip, mata kuliah ini juga akan mengkaji beberapa metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentu metode-metode ini ada kaitannya dengan materi dan tidak terlepas dari unsur bahasa Arab dan keterampilan dalam berbahasa. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, ketika selesai nanti dalam perkuliahan khusus mata kuliah ini,
ada nilai-nilai dan sikap yang harus dimiliki kepada mahasiswa. Yang pertama, tidak terlepas dari nilai-nilai takwa. Jadi apapun materi yang mahasiswa ikuti tidak terlepas dari nilai-nilai ketakwaan. Sehingga perlu diiringi, diawali setiap perkuliahan dengan bacaan doa dan hamdalah. Dalam proses perkuliahan nanti mahasiswa bisa menjadi atau memiliki nilai-nilai agama, moral, dan etika. Sehingga nanti ke depan bisa berkontribusi di masyarakat dan bisa memajukan peradaban. Dari segi pengetahuan, tentu mahasiswa ketika selesai perkuliahan ini memiliki kemampuan pengetahuan berupa langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, tentu gagasan ilmiah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, dan bisa membantu mahasiswa bersangkutan dalam terjun di dunia kerja. Secara pengetahuan, nilai yang dimiliki mahasiswa adalah selesai memahami mata kuliah ini, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Tentu difokuskan pada bahasa Arab. Selain kemampuan berbahasa, mahasiswa juga perlu memiliki pengetahuan dalam berpikir secara kritis. Kemudian hal-hal yang sifatnya logis dan kreatif, dan berpikir secara inovatif. Tentu pengetahuan yang dimiliki ini merupakan pengetahuan yang sifatnya sistematis dan berintelektual. Kenapa diperlukan? Karena dituntut mahasiswa itu memiliki kemampuan dapat memecahkan masalah yang terjadi baik pada tingkat individual maupun pada tingkat kelompok. Nah, dari sisi lain, ketika mahasiswa sudah mampu memiliki hal-hal di atas, maka secara filosofis, yuridis, dan historis, serta sosiologis, kultural, psikologis, itu akan mendukung dalam proses pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Karena mata kuliah ini fokus pada materi dan metode pembelajaran bahasa Arab di Ibtidaiyah. Dan diharapkan juga mahasiswa itu ketika dalam proses pembelajaran mampu melakukan pendekatan dan beberapa model pembelajaran melihat dari bahan ajar serta memberikan penilaian dalam proses pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Tentu hal ini bisa terwujud ketika mahasiswa menguasai
tujuan dan isi dari mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Adapun kemampuan dari sisi keterampilan, secara aspek keterampilan, ketika mahasiswa sudah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematif dan inovatif dalam pembelajaran termasuk pendidikan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, tentu akan memiliki nilai humaniorah yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kalau seperti ini dimiliki oleh setiap mahasiswa, maka ketika dia bekerja sebagai profesional akan mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Dan diharapkan juga keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa adalah mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam menggunakan bahasa Arab secara profesional. Kenapa itu harus dimiliki dalam aspek keterampilan? Karena mahasiswa akan memiliki keterampilan penyelenggaraan pembelajaran bahasa Arab sebagai proses mendidik peserta didik di madrasah. Tentu diperlukan pengembangan keilmuan dan keprofesian yang berkelanjutan. Itulah betapa pentingnya mata kuliah ini, materi dan metode pembelajaran bahasa Arab di Ibtidaiyah. Karena sebagai pendidik bahasa Arab, tentu akan bermanfaat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu dicapai dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa harus mencapai konsep pemahaman tentang materi, dan metode pembelajaran bahasa Arab itu yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Tentu ketika memiliki pemahaman, mahasiswa akan mampu menyajikan materi pembelajaran bahasa Arab itu sesuai dengan kurikulum pendidikan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Karena kenapa? Ketika tidak memahami konsep, materi, dan metode pada mata kuliah ini, maka akan sulit menyajikan materi pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan kurikulum. Adapun topik-topik pembahasan dalam mata kuliah ini, ada beberapa topik penting yang secara teoritis jadi akan mengkaji beberapa hal tentang konsep materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Misalnya, kita akan mempelajari apa sebenarnya materi pembelajaran
yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga konsep-konsep ini perlu dipahami setiap mahasiswa. Poin yang kedua adalah apa manfaat dari materi pembelajaran, kemudian jenis-jenis materi yang diajarkan, dan prinsip-prinsip pemilihan materi. Adapun konsep metode pembelajaran bahasa Arab di Ibtidaiyah yang perlu dikuasai adalah mahasiswa perlu memahami hakikat dari metode pembelajaran bahasa Arab. Kemudian prinsip yang harus diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, berkaitan dengan metode pembelajaran, mahasiswa terlebih dahulu juga perlu memahami bentuk-bentuk pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Sehingga nanti ketika sudah memahami pendekatan, maka mahasiswa akan bisa memahami bagaimana menerapkan jenis metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, ketika mahasiswa sudah memahami jenis metode pembelajaran bahasa Arab, tentu dalam memilih metode ada beberapa pertimbangan. Dalam menerapkan metode pembelajaran, mata kuliah ini juga tidak terlepas dari kurikulum bahasa Arab yang digunakan dalam pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Misalnya, kita akan mengkaji bagaimana konsep kurikulum itu dari sisi tujuan dan fungsi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian juga akan mengkaji tentang kemampuan inti atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Kenapa ini penting? Karena setiap tingkatan pendidikan itu berbeda kompetensi yang menjadi pencapaiannya. Nah, tentu sebagai calon guru juga memahami bagaimana peta konsep dalam pembelajaran bahasa Arab. Olehnya itu, dalam mata kuliah ini juga nanti kita akan belajar lebih banyak bagaimana cara membuat RPP. Bagaimana cara membuat RPP? Kenapa? Karena RPP ini merupakan bentuk format instruksi dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga guru ketika mengajar harus tahu membuat RPP pembelajaran. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, selain itu dalam mata kuliah ini juga topik pembahasannya juga mencakup tentang apa ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Karena ruang lingkup pada setiap tingkat pendidikan berbeda-beda. Baik tingkat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Karena bisa dilihat dari sisi afektif, kognitif, ataupun psikomotorik. Nah, tentu sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, tentu harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa Arab. Kalau sudah memahami unsur-unsur dalam bahasa Arab, maka mudah bagi mahasiswa dalam menerapkan bentuk-bentuk keterampilan dalam berbahasa Arab.
Pengetahuan dan teori tentu harus didukung oleh strategi. Nah, strategi ini tentu strategi yang sifatnya baharu atau yang terupdate dalam pembelajaran bahasa Arab. Disinilah dituntut seorang guru untuk memiliki inovatif dalam pembelajaran bahasa Arab di ibtidaiyah. Nanti kita akan mengkaji topik yang berkaitan dengan strategi pembelajaran yang sifatnya inovatif, yang tidak terlepas dari keterampilan berbahasa, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Di akhir dari materi teori adalah evaluasi. Kenapa? Karena evaluasi merupakan bagian komponen dalam proses pembelajaran di luar dari materi dan metode. Nah, evaluasi yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini adalah evaluasi berkaitan dengan tes untuk keterampilan menyimak. Kemudian yang kedua, tes berkaitan dengan keterampilan berbicara. Kemudian tes keterampilan membaca dan tes keterampilan menulis. Nah, untuk pertemuan sesi kedua, setelah ujian tengah semester, mahasiswa juga akan dituntut untuk mempraktekkan cara mengajar yang baik dan benar sesuai dengan materi-materi di madrasah ibtidaiyah. Adapun strategi pembelajaran yang kita laksanakan pada mata kuliah ini, karena dia konsepnya adalah online, tentu strategi student active learning ini menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Olehnya itu, setiap materi-materi yang sudah disampaikan atau disajikan oleh dosen itu harus dipahami oleh mahasiswa dan akan diberikan beberapa tugas yang sifatnya individu dalam hal membuat resume setiap mata kuliah, setiap pertemuan perkuliahan. Nah, ada beberapa nanti tugas-tugas yang diberikan. Nah, dari tugas-tugas itulah diserahkan ke dosen, termasuk di dalamnya adalah bukti-bukti kalau tugas itu sudah dilaksanakan. Begitu juga nanti praktek. Jadi kita lanjut lagi. Jadi ada tugas dalam bentuk individu yang akan diberikan oleh dosen bersangkutan, tentu tidak terlepas dari materi yang diberikan. Salah satunya adalah membuat resume setiap pertemuan. Baik, itulah sebagai pengantar dalam perkuliahan kita. Dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua nanti kita akan mengkaji tentang konsep materi pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah. Yang kajiannya ada beberapa item. Yang pertama adalah pengertian materi pembelajaran, manfaat materi pembelajaran, kemudian jenis-jenis materi pembelajaran, serta prinsip-prinsip pemilihan materi.
Nah, materi ini disajikan dalam bentuk video sehingga mahasiswa berkesempatan untuk menyimak dan menyimak kembali materi yang telah disampaikan lewat video. Sehingga mahasiswa nanti bisa membuat resume pembahasan perkuliahan berdasarkan penyampaian pada materi yang telah dibuat dalam bentuk video. Baiklah, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.